amarona bittaqwa wal istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, izinkan khatib mengawali khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini, mengingatkan wabil khusus kepada diri khatib dan umumnya kepada saudara-saudaraku sekalian, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di dalam kondisi sesempit segetir apapun kehidupan kita, karena ketakwaan adalah satu-satunya bekal terbaik kita ketika kita ingin kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khatimah, dan ketakwaan adalah satu-satunya indikator kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya kemuliaan kalian, kata Allah, terletak seberapa tinggi kualitas ketakwaan kalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan di sisa umur kita yang tidak tahu kapan akan datang, untuk terus bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, Allah menegaskan akhasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Dalam surat 29 ayat 2, Allah dengan tegas mengatakan, janganlah kalian mengira bahwa aku akan membiarkan kalian mengatakan saya beriman kepada Allah, fahum la yuftanun, tetapi keimanan kalian tidak akan pernah saya uji. Walaqad fatanal ladzina min qablihim, di ayat 3-nya Allah mengatakan, sungguh umat-umat sebelum umat Muhammad juga telah aku uji keimanan mereka. Fala yamanallahu alladzina shadaqu, agar Allah, kata Allah, agar aku tahu siapa yang kualitas imannya luar biasa kuat dalam kondisi apapun tetap percaya kepada Allah. Wala yamanal kadzibin, dan siapa sejatinya imannya yang rapuh, yang hanya percaya sama Allah ketika segala urusannya dimudahkan, segala doa-doanya kemudian diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Di ayat yang lain Allah menegaskan, surat 21 ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluwannakum bisyai'im minal ju'i bisyai'im minasyarri wal khairi fitnah. Allah lewat ayat ini menegaskan bahwa aku akan uji keimanan kalian, bentuknya dengan sesuatu yang baik dan sesuatu yang tidak baik. Sehat dan sakit menurut Al-Anbiya 35 itu nilainya sama. Kita sukses dan gagal, nilainya di mata Allah adalah bentuk ujian. Yang membedakan adalah sikap kita, apa yang kita persembahkan ketika sukses dan ketika gagal. Apakah syukur menjadi wujud respon kita ketika semuanya dimudahkan oleh Allah, ataukah kemudian malah kita berlupa diri akan Allah, kufur nikmat, ataukah ketika gagal kita kemudian menjadi orang-orang yang putus harapan, ataukah kemudian kesabaran yang kita jadikan respon, itulah yang akan menjadi catatan amal soleh kita atau amal sebaliknya. Terakhir dalam surat Al-Baqarah 155 Allah menegaskan, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, Allah menguji kita dengan salah satunya adalah dengan ketakutan. Dan ujian ketakutan ini adalah ujian yang hari ini melanda seluruh dunia. Hampir 7 miliar lebih masyarakat dunia dilanda ketakutan, sesuatu yang per tanggal 5 Maret 2020 yang lalu, virus yang membuat banyak orang panik, takut
akut sudah melanda 79 negara, sudah positif 94.750 orang, 3.249 meninggal, dan yang menggembirakan membuat kita tidak boleh berputus harapan, sudah ada 50.698 atau lebih 50% orang yang dinyatakan sembuh dari virus corona. Artinya bahwa ketakutan yang berlebih-lebihan yang boleh jadi disebabkan oleh banyak sebab itu membuat sesuatu bisa dikatakan wajar, tapi kalau kemudian sudah menimbulkan kepanikan dalam banyak hal menjadi sesuatu yang saya kira tidak bijak kalau kita mensikapi sesuatu yang secara medis sesungguhnya virus yang sudah ditemukan tahun 60 ini sudah mutasi yang ke-7 dan sejatinya tidak perlu kita banyak khawatirkan. Alhamdulillah kepanikan kemudian lebih-lebih karena per 2 Maret kemarin di Indonesia akhirnya setelah kadang-kadang kita agak aneh ketika bangsa kita mengatakan nggak ada yang positif dianggap hoax dan sebagainya, tapi ketika diumumkan ada 2 orang kemudian kita juga bersikap negatif. Jadi banyak hal yang kemudian membuat kita tidak bijak mensikapi sesuatu. Oleh karenanya yang penting sejatinya bukan virus sesuatu yang sudah berulang, bahkan zaman Nabi pun Rasulullah memberikan kabar kepada kita ada suatu masa Rasulullah menghadapi virus lepra dan sesuatu yang mewabah lainnya. Tetapi yang paling penting sikap apa yang kemudian kita berikan ketika virus ini sebagai sebuah ujian dari Allah kemudian hadir di hadapan kita. Ada banyak sikap, ada beberapa sikap yang saya kira kurang bijak. Per 3 Maret sudah ada 17 kasus yang ditangani polisi, orang-orang yang kemudian mensikapi virus corona dengan sesuatu yang tidak punya empati, tidak punya hal yang kemudian kepada orang-orang yang ketakutan. 12 kasus adalah kasus penimbunan masker dan kemudian hand sanitizer. Di saat orang bingung malah kemudian memanfaatkan untuk kepentingan sesaat. Ada beberapa lagu yang ditulis untuk mendekreditkan dan tidak ada empati. Bahkan 5 kasus banyak orang menyebarkan dengan enteng menyebarkan berita hoax tentang virus ini. Saya kira 17 kasus ini mungkin akan bertambah seiring dengan belum bijaknya kita menggunakan jari kita untuk menggunakan media sosial kita. Padahal dampaknya luar biasa tanpa kita perkirakan. Begitu banyak orang, jam setengah 12 ketika tanggal 2 Maret saya ke satu supermarket yang kecil, begitu banyak orang penuh jam setengah 12 malam untuk ngantri membeli sembako karena panik buying dan sebagainya. Belum hal-hal yang lainnya. Oleh karenanya, karena ini virus yang sudah sejatinya lama diketahui walaupun mutasinya sekarang agak berbeda, para ahli kesehatan Rasulullah SAW mengingatkan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Kalau ada masalah serahkan kepada ahlinya. Mestinya kita yang nggak punya kemudian kapasitas tidak gampang menulis dengan jari-jari kita yang malah kemudian menimbulkan kepanikan yang tidak ada manfaatnya. Para ahli kesehatan memberikan kita tips paling tidak untuk menghadapi ujian Allah ini. Pertama, mereka selalu mengatakan jangan panik, karena virus ini tidak akan menyebar dengan sembarangan, hanya menyebar dengan kontak fisik dengan orang-orang yang terjangkit secara positif virus corona. Kemudian yang kedua, mari kita tingkatkan kekebalan tubuh kita, asupan gizi kita selalu disarankan kalau bisa cukup, kemudian tidur kita juga harus cukup, sempatkan waktu, kalau biasanya tidak ada waktu untuk olahraga, sempatkan waktu olahraga. Bahkan ada yang mengatakan konsumsi banyak minum jahe, karena jahe ini mengandung kurkumin yang kemudian mengandung sesuatu yang berfungsi menjadi antivirus dan kemudian antibakteri, bahkan meningkatkan kekebalan tubuh kita. Bahkan kemudian dianjurkan, ini sesuatu yang sejatinya agama kita menganjurkan, an-nadhafatu minal iman. Dibiasakan untuk cuci tangan sebelum melakukan sesuatu dan cuci tangan lagi setelah melakukan sesuatu, karena kebersihan itu sejatinya adalah wujud dari keimanan kita. Dan sesuatu yang mungkin boleh jadi umat Islam kita mayoritas, tapi dalam konteks kebersihan tidak menunjukkan hadis riwayat Bukhari ini. Bahkan ketika tanggal 2 Maret ada positif 2 orang virus corona di Indonesia,
Dewan Masjid Indonesia secara tanggap langsung kemudian mengeluarkan himbauan yang disebut himbauan sanitasi siaga masjid dan musola. Ada 6 himbauan yang saya kira penting kita ketahui, yang kita bisa terapkan di masjid atau musola atau tempat-tempat ibadah di tempat kita masing-masing. Yang pertama, Dewan Masjid Indonesia mengatakan mari teratur menjaga kebersihan masjid kita. Kadang-kadang di toilet, di tempat wudhu yang menjadi indikator kebersihan, kadang-kadang kita malu. Iman, kebersihan bagian dari iman, tapi kemudian masjid kita belum merefleksikan kebersihan yang merupakan bagian dari iman itu. Yang kedua, menjaga kebersihan karpet. Bahkan yang ketiga, himbauan Dewan Masjid mengatakan kalau bisa di beberapa tempat kita membawa sajadah atau sapu tangan sendiri sebagai tempat sujud kita. Dikhawatirkan kalau berulang-ulang di tempat sujud orang lain kemudian ada potensi penyebaran virus tersebut. Mari kita bersihkan tempat wudhu atau toilet dengan cairan disinfektan yang saya kira itu dilakukan di banyak tempat. Dan kemudian di nomor 5, menghimbau, ini sekedar menghimbau, yaitu jamaah yang punya indikasi virus corona, flu, batuk, demam dan sebagainya, lebih baik untuk sementara tidak sholat berjamaah, tapi sholat di rumah masing-masing. Saya sebelum naik mimbar 11.58 tadi di detik di Palestina hari ini membatalkan di 27 masjid di Bethlehem untuk mengadakan sholat Jumat. Iran pun Jumat yang lalu membatalkan di seluruh negeri Iran sholat Jumat dibatalkan, bukan apa-apa tapi untuk mencegah sesuatu yang mudarat yang lebih besar lagi, karena Iran luar biasa terjangkitnya, bahkan kemudian melebihi Jepang dan negara-negara yang lain. Dan yang keenam, mari kita ikut watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dalam konteks himbauan Dewan Masjid adalah ikut mengawasi orang-orang di sekitar kita yang punya gejala-gejala yang kemudian diindikatorkan virus corona. Jangan segan-segan, kemudian kita ingatkan, dan kalau perlu kita hantarkan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan yang segera. Kalau mereka kena, maka kemudian kita sebagai tetangganya juga punya potensi untuk terkena virus tersebut. Itu beberapa tips dari ahli dan juga Dewan Masjid. Tetapi saya ingin sampaikan terakhir sebelum kita akhiri khutbah ini, bahwa sejatinya virus seperti ini dalam konteks yang berbeda sudah ada 15 abad yang lalu. Rasulullah pun pernah kemudian mengalami virus, dan ketika virus melanda, wabah yang menular melanda, Rasulullah dalam hadis Imam Bukhari mengatakan sebuah pesan yang hari ini dilaksanakan oleh para tenaga medis. Rasulullah mengatakan, bila kalian mendengar wabah tengah mendera suatu daerah, maka janganlah kalian memasuki daerah itu. Dan kalau daerah kalian sudah terserang wabah itu dan kalian sudah terjangkit, jangan engkau melarikan diri. Maka karantina dan isolasi yang dilakukan para ahli hari ini sesungguhnya telah disitir dalam hadis Nabi ketika Rasulullah menghadapi virus, yaitu waktu itu adalah lepra dan kolera. Jauhilah orang yang terkena lepra seperti kamu menjauhi singa. Dalam konteks waktu itu, karena lepra belum mendapatkan obat yang seperti modern sekarang ini. Bahkan sekarang orang yang kena lepra jangan kita asingkan dan sebagainya. Konteksnya waktu itu adalah jangan sampai menular kepada orang yang lebih banyak lagi. Bahkan Umar bin Khattab yang kita tahu orang yang sangat rasional, banyak pikiran-pikiran kreatifnya, ketika menjadi khalifah kedua pada tahun 18 Hijriah, ketika melakukan kunjungan ke negeri Syam, ke Syria, tetapi mendapatkan informasi di Syria ada penyakit kolera atau dalam bahasa Arab kuas waktu itu. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada pembesar Quraisy apakah melanjutkan perjalanan atau tidak. Tapi kemudian pembesar Quraisy, para tokoh-tokoh spiritual mengatakan jangan kau lanjutkan perjalananmu ke Syam karena itu mudaratnya lebih banyak. Bahkan seorang sahabat mempertanyakan Ubadah bin Jarrah, wahai Umar, apakah engkau lari dari takdir Allah, engkau tidak lanjutkan kunjunganmu ke negeri Syam? Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak lari dari takdir Allah, tapi saya berpindah dari ketentuan Allah menuju ketentuan Allah yang lain. Dan dia tetap putuskan tinggal di Madinah, karena ternyata waktu itu wabah kuas atau kolera itu sampai mewafatkan 25.000 kaum muslimin yang ada pada waktu itu. Sebuah jumlah yang luar biasa.
termasuk kemudian sahabat yang kita kenal Mu'ad bin Jabal, kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah yang mempertanyakan dan dia tetap berangkat ke Syam juga kemudian gugur kemudian karena kena wabah tersebut. Maka karantina dan isolasi dan apa-apa yang telah disampaikan oleh para ahli kesehatan dan Dewan Masjid menurut saya perlu kita camkan dan perlu kita lakukan di lingkungan kita masing-masing. Terakhir saya ingin sampaikan, bagi kita yang punya Allah, bagi kita yang umat Islam, mari kita tidak panik, mari kita terus tenang, mari kita fatawakal Allah, menyerahkan urusan ini kepada Allah. Tapi pada titik yang bersamaan, mari kita terus berikhtiar untuk menjaga kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, kesehatan sanitasi kita, dan kemudian saling mengingatkan kalau ada sahabat-sahabat kita yang terindikator mengalami gejala-gejala yang kemudian terindikasi virus corona. Karena apa? Karena Allah lewat lisan Nabi selalu mengatakan, ma'anzallahu da'an illa anzallahu shifaan. Setiap Allah menurunkan penyakit, maka pada saat yang sama Allah pasti menurunkan penawarnya. Tapi butuh waktu untuk menemukan antivirus, saya kira menjadi sesuatu yang wajar dalam dunia kesehatan. Fa'idha maritu fahuwa yashfin. Kenapa kita harus yakin sama Allah? Karena sejatinya Sang Maha Penyembuh sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, izinkan saya sampaikan satu doa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ketika Rasulullah menghadapi penyakit, yang boleh jadi doa ini kita bisa amalkan sebagai sebuah bentuk tawakal kita kepada Allah. Rasulullah mengajarkan, kalau kalian mengalami sakit, maka bacalah doa Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal jidami wa a'udzubika min sayyiatil aqsami. Ya Allah, saya bermohon kepadamu perlindungan dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit kemudian kusta, dan dari segala penyakit lainnya. Yang keempat inilah mulai boleh jadi dalam hati kita, dari penyakit virus corona dan sebagainya. Itulah beberapa catatan yang Khatib bisa sampaikan tentang bagaimana kita menghadapi dan mensikapi sebuah musibah, termasuk musibah virus corona ini, sehingga kemudian kita bisa bersikap yang bijak, bersikap sesuai dengan anjuran Allah dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.